Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Ekonomi, podcast yang ngebahas ekonomi dari akar sejarah sampai realitas sekarang. Bareng saya Hanifah Cipakamsla dan teman saya Dari Nabi Saputra. Di episode podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah History of Thought bersama dosen kami Bapak Meyer Abdi Siregar SEME. Nah, di episode ini kita bakal bahas tuntas tentang sejarah pemikiran ekonomi dan gimana sih peran pemerintah dalam membentuk sistem ekonomi kita. Dari mulai Adam Smith sampai strategi pembangunan Indonesia modern. Langsung aja yuk, kita mulai dari gimana sih ilmu ekonomi itu muncul? Oke nih, ternyata ekonomi itu udah dipikirin nih Han sejak zaman Aristoteles loh, sekitar 350 sebelum Masehi. Tapi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ekonomi lahir tahun 1776 saat Adam Smith itu nulis buku legendarisnya yaitu The Wealth of Nation. Smith juga yang mengenalin konsep invisible hand, bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Ini jadi fondasi dari aliran klasik. Tapi setelah krisis ekonomi global tahun 1930-an, muncul nih tokoh-tokoh baru. Salah satunya yaitu John Maynard Keynes. Dia bilang, kalau dibiarin sendiri, pasar kita bakal bisa gagal total. Nah, pemerintah harus aktif nih, terutama dalam mengatasi pengangguran dan resesi. Dari sini muncul ekonomi makro, dan mulai dibedakan dengan ekonomi mikro yang lebih fokus ke individu dan rumah tangga. Keynes ngasih tahu bahwa dalam kasus tertentu, negara perlu turun tangan biar ekonomi nggak tumbang. Ngomongin pemerintah nih Han, setiap aliran ekonomi punya pandangannya sendiri. Kalau klasik dan neolib bilang nih pemerintah sebaiknya minggir. Tapi Keynesian dan welfare economic justru bilang, ayo negara ambil peran. Ada 3 fungsi utama pemerintah dalam ekonomi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pertama, fungsi alokasi itu artinya pemerintah menyediakan barang publik yang nggak bisa disediakan oleh pasar, kayak jalanan, jembatan, atau pertahanan. Nah, kalau yang kedua itu salah satunya kan distribusi. Pemerintah punya tanggung jawab buat meratakan pendapatan nih Han lewat pajak atau subsidi. Karena kalau dibiarkan, sistem pasar seringkali bikin yang kaya makin kaya atau yang miskin makin miskin Han. Dan ketiga fungsi stabilisasi ini, disinilah pemerintah mengatur supaya ekonomi tetap stabil, nggak naik turun tajam. Lewat kebijakannya moneter dan fiskal, pemerintah bisa mengatur inflasi, pengangguran, sampai pertumbuhan ekonomi Han. Nah, kita lihat juga nih ya Han, gimana sih perjalanan ekonomi Indonesia mulai dari Orde Lama yang sangat tertutup dan condong ke arah sosialis sampai Orde Baru yang lebih terbuka dan pro investasi asing Han. Waktu Orde Baru, pemerintah bikin program kayak Repita dan swasembada pangan. Ekonomi tumbuh cepat, tapi sayangnya nggak merata Han. Kesenjangan meningkat dan kemiskinan absolut masih tinggi. Oh, nah masuk nih masa ke reformasi, tantangannya jadi makin kompleks. Pemerintah dituntut untuk lebih transparan, demokratis, dan responsif terhadap kondisi global yang cepat berubah-ubah. Sekarang, peran pemerintah bukan cuma soal pajak dan anggaran Han, tapi juga soal inovasi, teknologi, bahkan digitalisasi ekonomi. Perubahan zaman bikin kebijakan juga harus lincah. Nah, jadi ini kesimpulannya, pemikiran ekonomi terus berkembang dan peran pemerintah itu penting banget, terutama buat menciptakan sistem yang adil dan efisien, Han. Gak ada satu sistem yang paling benar Han, tapi dengan belajar sejarah dan teori ekonomi, kita bisa lebih paham dan kritis terhadap kebijakan hari ini. Tuh, nah sampai sini dulu nih podcast kita kali ini. Jangan lupa follow podcast Ngobrol Ekonomi dan share ke teman-teman kamu yang suka mikir kritis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Obrol ekonomi makin ngerti, makin kritis. Oke.